Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa amala. Rabbana zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak sekali kenikmatannya kepada kita. Di antaranya adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat taufik, dan juga diberikannya kita kesempatan untuk menikmati hari-hari di bulan Ramadan ini dengan kita isi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ibadah yang kita lakukan, yang kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala meridai dan juga menjadikan pahala di sisinya adalah kita saling belajar bersama, khususnya lagi adalah belajar tentang tata cara membaca Al-Quran dengan tartil. Pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin terakhir kita sudah sampai pada bab tentang bagaimana kita berhenti, ya, anwa'il 'arid lil waqfi. Jadi macam-macam sukun yang muncul karena waqaf. Jadi saat kita berhenti di dalam suatu kalimat, nantinya kita akan menemui di situ ada beberapa cara. Di antaranya kita bisa berhenti dengan sukun biasa sebagaimana yang kemarin kita sudah pernah jelaskan. Kemudian juga kita bisa berhenti dengan ismam dan juga yang terakhir dengan raum. Nah, ini khususnya adalah jika kata tersebut diakhiri dengan huruf sahihah. Jika diakhiri dengan huruf sahihah. Apa itu huruf sahihah? Huruf sahihah adalah selain daripada huruf illat atau selain daripada huruf mad. Jadi bukan alif sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya kasrah, atau waw sukun sebelumnya dhammah, bukan. Nah, tapi selain daripada itu, maka itulah yang disebut dengan huruf sahihah. Jadi kalau kita berhenti pada huruf sahihah, maka kita bisa menggunakan tiga cara tersebut. Baik itu dengan sukun mahadh atau sukun biasa. Baik. Contohnya misalkan Rabbil Alamin menjadi Rabbil Alamin. Fayaghfiru menjadi fayaghfir. Nah, ini sukun biasa namanya. Baik. Kemudian yang kedua adalah dengan ismam. Apa itu ismam? Kemudian yang ketiga nanti adalah raum. Dan apa itu raum? Insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan pada sore hari ini insyaallah. Baik. Pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sore ini insyaallah kita akan pelajari apa itu raum dan ismam. Nah, selain daripada sukun biasa tadi, dan ini yang paling mudah ya, berhenti dengan sukun biasa ini yang paling mudah. Insyaallah kita semuanya bisa insyaallah. Nah, adapun yang raum dan ismam inilah yang insyaallah kita akan pelajari. Apa itu ismam? Berkata Syekh Uthman Sulaiman Murad di dalam As-Salsabil Asy-Syafi'i, beliau mengatakan lismamu dhammu syafataini duna sautin bu'aida nutqika sukuna. Ismam itu adalah dhammu syafataini duna sautin, yaitu kita memonyongkan kedua bibir. Nah, kita memonyongkan kedua bibir tanpa disertai apa? Suara. Duna sautin, tanpa disertai suara. Kapan itu kita memonyongkannya? Bu'aida nutqika sukuna. Ya, sesaat setelah kita apa? Mengucapkan huruf yang bertanda sukun. Jadi setelah kita sukunkan, baru kemudian kita monyongkan tapi tanpa suara dhammah. Hanya isyarat monyong saja tanpa suara dhammah. Baik. Kita akan praktekkan saja terlebih dahulu supaya ada gambaran. Misalkan kalau ada kata yang diakhiri dengan huruf yang berharakat dhammah, karena ismam ini hanya berlaku pada kata yang diakhiri dengan huruf yang berharakat dhammah atau dia dalam kondisi apa? Marfu'.
Contohnya misalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Nasta'inu. Baik. Di sini nunnya diakhiri dengan apa? Dhammah. Nah, selain kita bisa berhenti dengan sukun biasa, nasta'in, maka juga bisa dengan apa? Dengan ismam. Bagaimana caranya? Contohnya misalkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Contohnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, jadi kita sukunkan dulu, baru kemudian kita monyongkan tapi tanpa suara tanpa suara nu. Baik. Hanya isyarat monyong saja, isyarat dengan kedua bibir saja tanpa apa? Tanpa suara dhammah. Nah, sehingga ismam ini dia hanya bisa diketahui oleh orang yang bisa melihat. Karena kalau orang yang tunanetra yang tidak bisa melihat, maka dia tidak akan mengerti apakah seseorang itu sedang melakukan ismam atau tidak. Jadi ini hanya isyarat saja. Kita hanya bisa melihat, oh bibirnya monyong. Ini berarti isyarat bahwa asal dari harokat huruf tersebut adalah apa? Dhammah. Ini namanya apa? Ismam. Baik. Jelas ya insyaallah ya. Jadi sekali lagi, apa itu ismam? Lismamu dhammus syafataini duna sautin. Apa itu? Yaitu memonyongkan kedua bibir tanpa suara. Bu'aida nutqikas sukuna. Ya, sesaat setelah kita mengucapkan huruf yang disukunkan. Baik. Jadi hanya isyarat saja. Baik, hanya bisa dilihat saja, tidak bisa didengar, tidak ada apa? Suaranya, hanya isyarat monyong saja. Jelas ya? Kapan kita mengismamkan? Saat kita waqaf pada apa? Pada huruf yang asalnya berharokat dhammah atau dalam kondisi apa? Marfu. Jelas insyaallah? Baik. Jadi paham ya insyaallah ya? Baik, sekarang kita akan beralih kepada pengertian yang ketiga. Sukun biasa mudah, insyaallah kita semuanya tahu. Kemudian juga ismam sudah kita pelajari. Kemudian berikutnya kita akan pelajari tentang raum. Apa itu raum? Warraumu khafdu sawti bil muharraki yasma'uhu kullu qaribin mudriki. Raum ya, rama yarumu itu maksudnya apa? Menginginkan ya, meniatkan untuk mengucapkan huruf tertentu, itu maksud dari raum. Jadi raum itu maksudnya apa? Khafdus sauti bil muharraki, yaitu merendahkan suara pada huruf yang berharakat. Nah, khususnya adalah huruf yang berharakat apa? Kasrah dan dhammah. Jadi kasrah dan dhammah otomatis berlaku juga nanti kasratain dan juga dhammatain. Jadi bisa juga yang kasratain maupun yang dhammatain. Jadi sekali lagi kita merendahkan suara, melirihkan suara, tayyib, pada huruf yang berharakat kasrah dan juga dhammah, yasma'uhu kullu qaribin mudriki. Di mana suara tersebut hanya bisa didengar oleh orang yang posisinya dekat dengan kita. Mudriki, dan dia sengaja atau dia memang memperhatikan kita. Nah, kalau dekat tapi nggak perhatian, maka dia nggak dengar. Gitu. Tayyib. Hanya orang yang dekat dan juga perhatian. Ada orang yang perhatian tapi letaknya jauh, dia nggak dengar. Gitu. Jadi selain dekat juga dia mudrik, dia apa? Memperhatikan. Jadi anak ulangin lagi bahwa raum, ya kita berhenti dengan cara raum itu maksudnya apa? Melirihkan suara dengan sebagian harakat ya, melirihkan suara dengan sebagian harakat pada saat huruf tersebut berharakat kasrah maupun dhammah. Ya, bisa juga kasratain maupun dhammatain, di mana suara tersebut hanya bisa didengar oleh orang yang posisinya dekat dan juga memperhatikan. Nah, contohnya kalau kita ingin membaca dengan raum. Contoh misalkan kita membaca raum saat kasrah. Misalkan maliki yaumiddin. Baik, kalau harakat yang sempurna bacanya seperti ini. Maliki yaumiddini, dini, ni. Ini harakat yang penuh, harakat sempurna. Kalau raum, ya maka menjadi din, ni. Hanya apa? Suaranya lirih saja. Maliki yaumiddini, dini. Baik, bukan dini, ni, bukan tapi ni. Hanya suara lirih saja. Mafhum insyaallah? Jadi pada yang kasrah. Bisa juga pada yang dhammah. Misalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in.
Baik, bukan nasta'inu. Nasta'inu. Nah, kalau ini jelas harakat sempurna. Adapun raum, suaranya dilirihkan, ya, suaranya direndahkan. Baik. Kemudian apa? Yang mendengar hanya orang yang dekat dengan kita dan juga apa? Yang memperhatikan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Baik. Dan satu kaidah penting pada raum ini adalah warraumu kal wasli, dan hukum pada raum itu sebagaimana saat kita mewasalkannya. Jadi kalau kita misalkan berhenti pada nasta'inu, baik, ini kalau waqaf memang mad arid lisukun, bisa 2 panjangnya, bisa 4, bisa 6. Tapi kalau wasal hukumnya mad apa? Mad tabi'i biasa, mad asli biasa. Nah, kalau pengen berhenti dengan raum, maka hukumkanlah dia sebagaimana saat wasal, yaitu sebagai mad tabi'i biasa. Berarti berapa harakat? 2 harakat saja. Boleh tidak kalau kita baca 4 atau 6 harakat? Tidak boleh. Apa masalahnya? Kaidahnya adalah hukum saat mengucapkan raum adalah sebagaimana saat apa? Saat wasal. Jadi hanya 2 harakat saja. Contohnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Nah, ini hanya suaranya lirih saja. Mafhum insyaallah ya. Baik, jadi sudah ada 2 istilah yang kita pelajari pada sore hari ini, yaitu apa? Raum dan ismam. Baik, apa itu raum? Raum tadi kita sudah jelaskan, maksudnya adalah kita merendahkan suara, baik, saat kita mengucapkan huruf yang berharakat kasrah dan dhammah, atau kasratain dan dhammatain, baik, yang suara tersebut hanya bisa didengar oleh orang yang dekat lagi memperhatikan. Dan raum hukumnya sebagaimana saat apa? Wasal. Jadi hukumnya sebagaimana saat wasal, bukan dihukumi sebagai waqaf, tapi apa? Dihukuminya sebagaimana saat wasal, saat bersambung. Adapun ismam, ismam adalah kita mengisyaratkan, memonyongkan 2 bibir tanpa suara. Kapan kita memonyongkannya? Setelah kita mengucapkan huruf yang disukunkan. Jadi disukunkan dulu, baru kemudian dimonyongkan. Nasta'in. Afwan. Nasta'in. Nasta'in. Baik. Jadi disukunkan dulu, baru kemudian dimonyongkan. Mafhum insyaallah ya. Baik. Ilsasan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah setelah ini kita nanti akan menjelaskan bagaimana kalau kita berhenti atau waqaf pada beberapa kondisi. Kondisi yang pertama adalah pada mad arid lisukun. Kita nanti akan belajar bagaimana berhenti pada mad arid lisukun dengan sukun biasa, kemudian dengan raum, kemudian dengan apa? Ismam. Yang kedua, kita akan melatih juga saat kita waqaf pada apa? Mad wajib muttasil. Bagaimana kita mewaqafkannya dengan sukun biasa, kemudian dengan raum, kemudian dengan ismam, dan juga terakhir kita akan melatih bagaimana kalau kita berhenti pada sukun yang bukan mat. Sukun yang bukan mat, baik itu nantinya dengan sukun biasa maupun dengan raum maupun dengan ismam. Taib. Barakallahu fikum. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah yang lewat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Apa dalil bahwasanya kehidupan akhirat sulit? Dalam beberapa hadis sahih, apa ini yang diinginkan Nabi SAW untuk kita ambil pelajaran? Apa yang antum takutkan sebelum menikah sekarang kenyataan ada nggak? Nggak ada. Apalagi yang lebih lemah daripada ini? Maksudnya gimana? Ada cewek lihat kita, cantik, terus ngapain? Ya sudah, cantik aja terus. Apa yang lewat begitu saja punya orang. Saat ini saya berada di tepi kawah Tangkuban Perahu. Cuma sayang, kenapa tidak hidup dengan sebab kita? Kenapa kita biarkan orang-orang? Kenapa kita rela jadi penonton? Mahazi hadhil uzunun. Jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Anda ingin menyimak Ahsan TV dan TV Muslim lainnya tanpa memikirkan iuran setiap bulan? Segera miliki parabola di Ahsan TV Store dengan harga
mulai dari Rp1.050.000 saja. Semua paket tersebut bebas biaya pemasangan dan iuran, dan Anda sudah bisa menikmati semua tayangan yang ada. Kami juga menyediakan paket-paket yang lebih menarik. Dengan membeli parabola di Ahsan TV Store, Anda telah mendukung meringankan biaya operasional Ahsan TV, serta ikut berpartisipasi memajukan channel Muslim lainnya. Untuk informasi lebih lanjut serta pemesanan, hubungi call center official kami dengan nomor 0812 8956 6500. Hiasilah tempat tinggal Anda dengan tontonan yang sangat jernih dan berfaedah. Ahsan TV, mendekatkan keluarga pada sunnah. Ini Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita insyaallah akan mempelajari pada sesi ini bagaimana cara kita membaca huruf yang diakhiri dengan apa? Mad arid lisukun. Jadi saat kita membaca mad arid lisukun, nantinya kita akan lihat terlebih dahulu apakah harakat huruf terakhirnya itu fathah atau dhammah atau kasrah. Jadi fathah atau kasrah atau dhammah, sehingga nanti kita bisa tarik kesimpulan apakah ketika fathah kita bisa baca dengan sukun biasa, isma maupun raum, ketika kasrah demikian atau dhammah demikian pula. Jadi kita akan lihat. Baik. Untuk memudahkannya insyaallah kita akan tampilkan tabel berikut ini, silahkan. Yang pertama, ya, kaidah cara membaca mad arid lisukun dan mad lin saat waqaf. Nah, mad arid lisukun dan mad lin ini ya. Selain mad arid lisukun juga mad lin pula. Baik. Saat diakhiri dengan huruf yang berharakat fathah, maka kita bisa lihat di situ hanya berlaku dengan sukun biasa saja, tidak bisa dengan raum dan ismam. Kenapa? Karena raum tidak menerima huruf yang berharakat fathah, begitu juga dengan ismam, karena ismam hanya dhammah saja. Baik, berarti hanya bisa sukun biasa. Hanya bisa dibaca dengan sukun biasa dan jumlah panjangnya bisa 2, bisa 4, bisa 6. Baik, kita akan praktekkan ya. Contohnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi 2 harakat. Al-Alamin, 2 harakat saja. Kemudian 4, Al-Alamin. Kemudian 6 harakat, Al-Alamin. Nah, bisa 2, bisa 4, bisa 6 harakat. Jelas? Dan ini mad arid lisukun maupun mad lin. Contoh lagi misalkan, La Raib, 2 harakat, La Raib. 4 harakat, La Raib. 6 harakat. Nah, jadi kalau huruf yang terakhirnya berharakat fathah, kita hanya bisa membaca dengan sukun biasa saja atau sukun mahab. Istilahnya sukun mahab. Taib. Jelas ya? Tidak bisa dengan raum, juga tidak bisa dengan ismam. Taib. Dan ini sifatnya adalah pilihan. Jadi wajah. Wajah, ada 3 wajah di situ, ada 3 cara di situ. Kita boleh memilih. Antum boleh baca dengan 2 harakat saja boleh. Baca dengan 4 harakat saja boleh. Baca dengan 6 harakat saja boleh. Bukan untuk dipraktekkan semuanya ya. Sekali lagi, catatan penting. Di sini banyaknya cara untuk membaca itu bukan harus dipraktekkan semuanya, bukan. Saat membaca kemudian kalau ada 4 atau 7 wajah kemudian apa? Dipraktekkan semua. Tidak, tapi boleh milih salah satunya. Jelas ini? Baik. Kemudian kalau mad arid lisukun atau mad linnya diakhiri dengan huruf yang berharakat kasrah, maka kita bisa lihat di situ boleh sukun mahad, dan itu dengan 3 cara, 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat, dan ditambahi bolehnya dengan raum. Karena raum hanya 2 harakat saja. Karena raum apa? Hukumnya sebagaimana saat wasal. Baik. Jadi hanya 2 harakat saja. Baik. Dan ismam tidak bisa. Kenapa ismam tidak bisa? Karena ismam hanya untuk dhammah saja. Kita praktekkan yang sukun biasa dulu. Misalkan Ar-Rahmanir Rahim, 2 harakat. Ar-Rahmanir Rahim, 4 harakat. Ar-Rahmanir Rahim, 6 harakat. Baik. Jadi boleh kita baca 2, 4, 6 menggunakan sukun biasa, ditambahin dengan 1 cara, yaitu dengan apa? Raum. Bagaimana caranya? Ar-Rahmanir Rahim.
Baik, kita ulangi. Ar-Rahmanir Rahim. Hanya 2 harakat saja. Tidak bisa 4 atau 6. Misalkan Ar-Rahmanir Rahim. Nggak bisa. Kenapa? Karena raum hukumnya sebagaimana saat wasol. Dan saat wasol di sini dibaca sebagai 2 harakat. Tayyib. Jelas? Dan tidak bisa ismam. Kenapa? Ismam hanya berlaku saat dhammah saja. Berarti totalnya berapa cara di sini? Saat mad arid disukun atau madlin berharakat kasrah ada 4 cara, 4 wajah. Baik, yang terakhir, ketika mad arid disukun atau madlin, huruf terakhirnya berharakat dhammah. Saat berharakat dhammah, maka kita bisa membacanya dengan sukun mahad, sukun biasa, dan itu 2, 4, 6. Kemudian ditambah dengan raum 2 harakat saja. Kenapa? Karena raum hukumnya sebagaimana saat wasol. Nah, karena saat wasol dihukumi sebagaimana mad tabi'i biasa, 2 harakat saja. Kemudian yang terakhir dengan ismam. Nah, ismam boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, boleh 6 harakat. Jadi tambah 3 cara lagi dengan ismam. Totalnya ada 7 cara baca. Sekali lagi, 7 cara baca di sini bukan harus dipraktekkan semuanya, tapi ini menunjukkan boleh kita mempraktekkan salah satu dari 7 cara tersebut. Baik, kita akan praktekkan. Bagaimana saat kita membaca dengan sukun biasa dulu? 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat. Contohnya seperti ini, misalkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in 2 harakat. Baik, 4 harakat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. 6 harakat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Jadi boleh 2, boleh 4, boleh 6 dengan sukun mahad atau sukun biasa. Kemudian untuk yang raum hanya 2 harakat saja. Karena kaidah raum dia sebagaimana saat wasal. Dan saat wasal mad ini dibaca apa? Sebagai mad tabi'i biasa, 2 harakat saja. Contohnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. 2 harakat saja. Tidak terlalu jelas. Bukan nasta'inu. Tapi nasta'in. Nasta'in. Jelas? Ini namanya apa? Raum. Jadi suaranya tidak terlalu jelas. Suaranya lirih, rendah. Baik. Berikutnya ismam. Nah, ismam kita memonyongkan kedua bibir tanpa isyarat, tanpa suara maksudnya. Jadi mengisyaratkan dhammah tapi tanpa suara dhammah. Dan bisa 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat. Contohnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi, baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Gitu ya. Jadi disukunkan dulu baru kemudian dimonyongkan setelahnya. Mafhum ini insyaallah bisa dipahami. Jadi itulah cara membaca mad arid disukun dan juga mad lin saat waqaf. Jadi kita bisa membaca dengan cara sukun biasa, dengan cara raum, dengan cara ismam. Jadi kalau berharakat fathah hanya 3 cara saja, yaitu apa? Dengan sukun biasa, 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat. Sebagaimana biasanya, mad arid disukun atau mad lin yang dibaca 2 harakat, 4 harakat atau 6 harakat, sukun biasa. Baik. Kalau berharakat kasrah ada ketambahan 1 cara lagi, yaitu dengan apa? Raum. Jadi kalau kasrah tambahi dengan raum. Jadi ada 4 cara. Kalau dengan saat berharakat dhammah maka ditambahi lagi dengan ismam yang 3 cara. Berarti totalnya 7 cara. Jelas ini insyaallah. Baik. Nah, kalau sudah jelas, insyaallah kita akan lanjutkan kembali. Baik. Kita akan lanjutkan sekarang bagaimana kita membaca mad wajib muttasil saat waqaf. Jadi mad wajib muttasil saat waqaf berarti diakhiri dengan hamzah ya. Ada hamzah sebelumnya mad. Nah, ini mad wajib muttasil saat waqaf. Saat waqaf pada huruf hamzah yang sebelumnya ada mad, maka kita lihat dulu. Kalau harakatnya fathah, maka kita bisa membaca dengan sukun biasa saja, sukun mahad saja. Dan itu dengan 3 cara, yaitu 4 harakat, 5 harakat, dan 6 harakat. Baik, silahkan ditampilkan.
Silakan ditampilkan untuk tabelnya. Kita akan mempelajari bagaimana cara membaca mad wajib muttasil saat waqaf. Jika harakatnya fathah, contohnya ba'a. Contohnya ba'a. Kita akan lihat di sini. Minimal sekali mad wajib itu 4 harakat. Nah, nggak bisa 2 harakat ya. Jadi 4 harakat, kita baca kasih minimalnya 4 harakat. Kemudian 5 harakat, kemudian 6 harakat. Baik. Kita baca. Misalkan faqad ba 4 harakat. Faqad ba 5 harakat. Faqad ba 6 harakat. Nah, ini dengan sukun biasa semuanya. Antum boleh pilih 4 harakat boleh, 5 harakat boleh, 6 harakat juga boleh dengan sukun biasa. Kenapa sukun biasa saja? Karena hamzahnya berharakat fathah. Jelas sampai sini ya? Minimal 4 harakat, tidak bisa 2 harakat. Karena di sini dihukumi sebagai mad wajib muttasil. Nah, saat waqaf. Baik. Jadi kalau misalkan sebelum-sebelumnya antum baca ada mad arid lisukun, antum bacanya 2 harakat saat mad arid lisukun, saat bertemu dengan ba, maka tidak bisa 2 harakat. Minimalnya berapa? 4 harakat. Jelas? Tapi kalau mad arid lisukun sebelumnya antum baca misalkan 4 harakat, maka kalau ketemu kata ba, berapa bacanya? 4 harakat atau 5 harakat atau 6 harakat. Tapi kalau mad arid lisukunnya antum baca 6 harakat, berarti nanti ketika ketemu dengan ba antum baca berapa? 6 harakat saja. Kenapa? Karena jangan sampai ba itu kalah dengan ba arid lisukun. Di sini wajib muttasil lebih kuat daripada apa? Daripada mad arid lisukun, sebagaimana kaidah yang pernah kita sebutkan pada qaidah aqwas sababain. Jadi kalau ada satu kata, satu kasus yang kita bisa lihat ini bisa menjadi mad wajib muttasil, bisa menjadi mad arid lisukun, maka kita akan berlakukan yang lebih kuat. Seperti itu. Jelas insyaallah. Jadi kita ulangi lagi. Faqad ba, ketika fathah kita bisa baca dengan berapa cara? Dengan 3 cara. 4 harakat, 5 harakat dan 6 harakat. Cara bacanya sudah kita sebutkan tadi. Baik. Kalau semuanya berharakat kasrah atau kasratain di sini, maka selain kita membaca dengan sukun biasa 4 harakat, 5 harakat, 6 harakat, juga bisa kita tambahi dengan cara raum. Nah, kalau ala sawa mad wajib muttasil saat wasal berapa panjangnya? 4 atau 5 harakat. Enggak bisa 6 harakat karena raum dihukumi sebagaimana wasal. Kalau wasal mad wajib muttasil hanya 4 atau 5 harakat saja. Baik, kita akan contohkan dengan sukun biasa 4 harakat. Baik, misalkan ala sawa 4 harakat, 5 harakat ala sawa, 6 harakat ala sawa. Dan jangan lupa untuk menekan hamzah, ada nabar, ada tekanan di situ apa? Untuk menjaga eksistensi hamzahnya. Jangan sampai hamzahnya kabur atau hilang. Kemudian kalau membaca dengan raum, nah berarti kita apa? Mengucapkan kasrah dengan lirih, betul? Mengucapkan kasrah dengan lirih. Contohnya misalkan ala sawai, bukan sawai, tapi sawai. Ala sawa'i. Jadi lirih suara kasrahnya. Mafhum insyaallah. Jadi kalau huruf hamzahnya berharakat kasrah berarti bisa 5 cara. 3 cara dengan sukun biasa dan tambah 2 cara dengan raum. Tidak bisa dengan ismam. Kenapa? Karena ismam hanya untuk yang dhammah saja. Jelas? Baik, terakhir, kalau hamzahnya berharakat dhammah baru bisa dengan 3-tiganya, yaitu sukun biasa, kemudian dengan raum, kemudian ismam. Baik, kalau sukun biasa berarti 4, 5, 6. Contohnya, yasha'u misalkan. Kita baca 4 harakat. Yasha', yasha', yasha'. Jadi 4, 5, 6. Bisa kita praktekkan salah satunya. Baik. Kemudian raum. Kita membaca apa? Atau mengisyaratkan dhammah tapi tanpa suara dhammah. Jadi monyong saja tapi tanpa suara. Contohnya. Misalkan may yasha'. Jadi kita sukunkan hamzah dulu baru kemudian monyongkan. Yasha'. Afwan insyaallah. Afwan. Ini raum dulu ya, afwan ya. Bukan ismam ya, raum dulu. Kita akan raum dulu.
Sekarang kita baca dengan raum 4 dan 5 harakat. Afwan, kita ulangi. Jadi setelah tadi kita membaca yasha dengan sukun biasa, berikutnya kita membaca yasha'u dengan raum. Jadi melirihkan suara dhammah dulu. Ada 2 cara, yaitu 4 harakat dan 5 harakat. Kenapa? Karena dihukumi sebagaimana saat wasal. Mad wajib muttasil saat wasal hanya panjangnya 4 atau 5 harakat saja. Tayyib, kita akan praktekkan. Misalkan yasha, yasha. Tayyib, jadi ada suara tapi pelan, tidak sempurna, bukan yasha'u. Tayyib. Yang terakhir baru ismam. Nah, sekarang kita sukunkan hamzahnya dulu, baru kemudian dimonyongkan tanpa suara. Yasha, yasha, yasha. Jadi disukunkan hamzahnya dulu, baru kemudian apa? Dimonyongkan. Jelas ini insyaallah? Wah, banyak cara-caranya kan? Tapi bukan berarti semuanya kita praktekkan. Artinya di sini ada 3 wajah, 5 wajah, 8 wajah. Itu maksudnya kita bisa mempraktekkan salah satunya saja. Kalau kita pengen membaca dengan sukun biasa, ini yang paling mudah. Sudah baca saja dengan sukun biasa. Tapi terkadang kita dites oleh guru kita. Coba kalau baca dengan raum bisa nggak? Oh bisa. Bagaimana coba caranya? Oh begini. Kalau baca dengan ismam bisa nggak? Bisa. Bagaimana caranya? Oh seperti ini. Nah jelas ya. Taib. Berarti sudah 2. Kita sudah melatih bagaimana cara waqaf pada mad arid disukun dan mad lin. Yang kedua cara waqaf pada mad wajib muttasil. Yang ketiga adalah bagaimana cara kita waqaf pada huruf yang bukan mad. Taib. Yang tidak dipanjangkan sebelumnya. Silakan ditampilkan untuk yang tadal C. Cara membaca huruf berharakat, ya bukan mad saat waqaf. Baik. Contohnya kalau misalkan afwan itu ada kesalahan ya, di buku tersebut masih ada kesalahan. Nah, jadi mohon dikoreksi, ini ada kesalahan. Mohon maaf sebelumnya. Jadi untuk yang fathah kita nggak usah tampilkan saja, khawatir nanti disalahfahami. Jadi kita langsung saja kita jelaskan. Jadi kalau kita berhenti pada huruf yang bukan mad, ya tidak panjang sebelumnya, dalam kondisi berharakat fathah, dalam kondisi berharakat fathah, misalkan falsola, misalkan begitu, lamnya fathah. Bagaimana cara kita berhenti? Dengan sukun biasa saja. Bisa nggak dengan raum? Nggak bisa, karena fathah. Bisa nggak dengan ismam? Nggak bisa, karena apa? Fathah. Tayyib. Jadi hanya falsol. Falsol. Hanya dengan satu cara saja. Mafhum insyaallah? Jadi hanya bisa dengan sukun biasa saja. Nah, kalau huruf yang diakhiri dengan dhammah, maka bisa 3-3-nya. Kita bisa menggunakan sukun biasa, bisa raum, bisa apa? Ismam. Contohnya, kalau ada kata fayaghfiru. Nah, fayaghfiru kita wakafkan di huruf ra dhammah misalkan. Kita bisa membaca dengan sukun biasa. Bagaimana? Fayaghfir. Nah, kita tipiskan ra-nya. Fayaghfir. Kita tipiskan ra-nya. Yang kedua bisa dengan raum. Bagaimana cara membacanya? Baik, kita lihat. Fayaghfiru atau fayaghfiru, mana yang benar? Fayaghfiru atau fayaghfiru, ru tebal atau ru tipis? Nah, ini pertanyaannya. Mana yang benar? Kalau kita waqaf pada huruf ra yang berharakat dhammah dengan cara raum, apakah kita menebalkan ra-nya atau menipiskan ra-nya? Yang benar adalah menebalkan ra-nya. Kenapa? Karena raum hukumnya seperti wasal. Ra yang dhammah saat wasal tebal atau tipis? Tebal. Berarti saat kita berhenti dengan cara raum ditebalkan pula. Contohnya, fayaghfir. Fayaghfir. Ru. Tapi bukan fayaghfiru. Ru. Bukan jelas seperti itu. Tapi fayaghfir. Mafhum insyaallah? Bukan juga tipis. Fayaghfir.
Bukan. Kenapa? Karena ro-nya saat wasal dibaca dengan tebal. Maka kalau membaca ro yang dhammah dalam kondisi waqaf dengan cara raum harus dengan tebal pula. Mafhum insyaallah. Kemudian kita membaca dengan cara ismam. Contohnya misalkan fayaufir. Nah, disukunkan dulu ro-nya dan karena ini disukunkan berarti jadi tipis. Fayaufir. Nah, setelah baru apa? Kita monyongkan tanda suara dhammah. Nah, fayaufir. Mafhum insyaallah? Seperti itu caranya. Jadi ingat ya, kaidah raum itu seperti saat wasal. Kaidah raum hukumnya seperti saat wasal. Jadi kita harus memperhatikan kalau berkaitan dengan huruf ra berarti kita perhatikan tebal dan tipisnya. Kalau berkaitan dengan mat-mat tadi seperti wajib, muttasil dan arid disukun, maka kita lihat bagaimana kondisinya saat dia apa? Wasal begitu. Jadi yang dihukumi adalah seperti hukumnya saat apa? Wasal. Baik, yang terakhir, kalau hurufnya diakhiri dengan kasrah. Kalau diakhiri dengan kasrah, contohnya misalkan ada kata apa misalkan? Misalkan kasrah ya. Banyak sekali. Kita akan lihat dulu contoh. Misalkan diakhiri dengan kasrah, afwan. Pendek tapi diakhiri dengan kasrah. Misalkan kita berhenti pada nukurin. Nah, fatawalla anhum yawma yad'u ad-da'i ila syai'in nukurin. Diakhiri dengan kasrah di situ. Baik. Nah, kalau kita ingin berhenti pada huruf ra yang berharakat kasrah ini, kita bisa dengan cara apa? Dengan cara sukun biasa. Berarti bagaimana caranya? Fatawalla anhum yawma yad'u ad-da'i ila syai'in nukur. Kita tebalkan ra-nya. Kenapa? Karena sukun biasa. Ra sukun sebelumnya dhammah berarti apa? Tebal. Baik. Nukur. Tebal, bukan nukur, bukan, tapi nukur. Baik. Kemudian bisa juga yang cara kedua adalah dengan raum. Nah, kita membaca nukur. Nukur. Baik. Fatawalla anhum yawma yad'u ad-da'i ila syai'in nukur. Nukur. Baik. Jadi ri. Dan ri-nya tipis, bukan ri, bukan, tapi ri. Nah, kenapa? Karena ra kasrah saat wasal dibaca dengan tipis atau tarqiq. Jelas ya? Jadi kita ulangi, ada 3 cara baca tadi. Bagaimana saat kita membaca mat arid disukun atau mat lin dalam kondisi waqaf. Baik. Yang kedua, bagaimana saat kita membaca mat wajib muttasil dalam posisi waqaf. Yang ketiga, bagaimana kita membaca huruf yang sebelumnya tidak waqaf, huruf yang sebelumnya tidak panjang, bagaimana saat membacanya ketika waqaf. Jelas? Jadi sudah kita pelajari 3-3-nya tadi, semoga bermanfaat. Dan insya Allah setelah ini kita akan lanjutkan dengan talaqi terlebih dahulu. Karena sebenarnya yang babu anwa'il arad lil waqfi ini masih ada satu lagi, yaitu pengecualian ya, di mana kita tidak boleh membaca dengan raum maupun ismam dengan kondisi-kondisinya. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan pada pekan berikutnya. Adapun sekarang kita insya Allah akan lanjutkan dengan talaqi surah An-Nazi'at ayat 1 sampai 33 insya Allah setelah yang lewat berikut ini. Waalaikumsalam. Dalam surah Al-Fajr ayat 2 itu untuk malam atau siangnya, ya. Kalau disebutkan kalimat malam, kalau sedang safar pada ya, tanggal 1 sampai 9 siangnya, apakah siang dan malam berarti masing-masing?
kembali hadir bersama Ahsan TV. Panduan lengkap fikih ibadah wanita muslimah. Buah karya Abu Anisa Syahrul Fatwa bin Luqman LC Hafidhahullah. Cukup dengan Rp100.000 saja. Dapatkan bukunya hanya di Ahsan Store. Pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan sesi ini dengan talaqi atau tahsin surah An-Nazi'at ayat 1 sampai 33. Silakan antum simak, dibuka mushafnya atau disimak dengan hafalan antum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. Nah, pada surah An-Nazi'at ini dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala setelah bismillahirrahmanirrahim wan nazi'ati gharqa. Baik, beberapa ayat di awal itu dihukumi sebagai mad iwad. Jadi diakhiri dengan apa? Dua harakat. Jadi ada fathatain ya dalam kondisi waqaf dan setelahnya sudah ada alifnya. Jadi gharqa, nashta, sabaha, sabaqa, amra. Nah, itu semuanya apa? Dihukumi sebagai mad iwad. Panjangnya dua harakat saja. Jadi jangan terlalu panjang. Dan wan nazi'ati gharqa. Nah, ini kepanjangan. Jadi gharqa, qa dua harakat saja. Baik. Wan nashitati nashta. Dan saat baca nashta, shinnya tipiskan dulu. Nashta. Was-sabihati sabha. Baik. Tidak bosan-bosannya kami ingatkan tentang membaca qalqalah surah. Jadi sabha bukan sabha.
Jadi was-sabihati sabha, fas-sabiqati sabqa. Jadi sabqa bukan sabqa, tapi sabqa. Fal-mudabbirati amra. Jadi bira ra tebalkan di sini. Fal-mudabbirati amra. Yauma tarjufur rajifah. Jadi tarjufur rajifah. Di sini tak marbutah kita baca dengan huruf ha. Jadi kita panjangkan karena atau kita alirkan karena memiliki sifat apa? Rakhawah. Rajifah. Tatba'uha radifah. Jadi tat hamznya jangan lupa dan tak polanya tetap t ya. Karena dia punya sifat syiddah, jadi kita tekan kemudian apa? Akan keluar hamznya secara otomatis. Jadi tatba'uha radifah. Qulubun. Nah, hati-hati di sini. Perlu latihan yang sering ketika kita mengucapkan idgham bi gunnah yang sebelumnya ada waw. Jadi qulu. Jangan masuk hidung dulu. Qulu, jangan qulu, tapi qulu. Jangan qulubun, tapi qulu. Lu. Jangan masuk hidung. Baru buy. Masuk hidungnya adalah saat kita perpindahan. Saat apa? Memasukkan tanwin kepada huruf ya, disitulah baru kita masukkan ke al-khayshum. Baik. Qulubun, baru kita dengungkan. Qulubun yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah. Di sini hati-hati, qalqalah sughra dan tipiskan banyak. Saruha ru tebalkan. Absaruha khashi'ah. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة بخاسرة فإنما هي زجرة واحدة زجر قلقلة صغرى زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى. Jadi Musa dua harakat saja, tabii biasa. Jadi jangan sampai Musa, jangan terkecoh dengan adanya gambar bendera itu ya. Itu kalau kita wasol baru dipanjangkan sebagai mad jaiz munfasil. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. Tebalkan ta-nya, wa tipiskan. Berikutnya, idhhab ila fir'auna innahu tagha. Jadi dzalnya kita alifkan dulu. Kemudian idhhab, qalqalah sughra. Idhhab ila tipiskan karena ra sukun semuanya kasrah. Fir'auna innahu tagha. Faqul hal laka ila an tazakka tipiskan. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Fa'arahu al-ayatal kubra. Jadi fa'ara itu alif ya, bukan fa'araya. Itu bukan ya, tapi fa'arahul ayatal kubra. Nah, tipiskan ba-nya. Kubra. Fakadzdzaba wa 'asa. Thumma adbara yas'a. Fahashara fanada. Nah, sebagian syekh kami mentalqinkan dengan apa? Waqaf pada fahashar fanada. Baik, jadi boleh berhenti fahashar fanada. Tapi kalau kita lanjut pun juga boleh. Fahashar fanada. Faqala ana rabbukumul a'la. Fa'akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Nah, khusus yang menghafal surah An-Nazi'at ini hati-hati di sini. Nakalal akhirati kasrah. Jangan sampai dibaca nakalal akhirata. Nah, karena terkadang ada yang membaca akhirata dengan fathah. Yang betul nakalal akhirati wal ula. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Antum dijelaskan hamzah-hamzahnya. Ditahqiq ya.
Aantum asyaddu khalqan amis sama'. Di situ pun ada tanda wakafnya itu. Kenapa? Antum asyaddu khalqan amis sama'. Apakah kalian yang lebih susah penciptaannya ataukah langit? Gitu. Emang kalian sama langit mana yang lebih susah penciptaannya? Gitu. Banaha. Padahal Allah SWT telah apa? Membangun langit tersebut, mendirikan langit tersebut. Rafa'a samkaha fasawwaha. Fasawwa. Kita tekan wawunya tapi sambil diarirkan suaranya. Kenapa? Karena memiliki sifat rakhawah. Fasawwaha wa awtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum. Baik, sampai sini. Barakallahu fikum. Silakan bagi teman-teman yang ingin bergabung membaca surah An-Nazi'at ayat 1 sampai ayat 3 untuk menghubungi telepon 0813 1829 4352 sebagaimana yang ada di layar TV pemirsa sekalian. Baik, sudah ada yang bergabung? Baik, kalau antum ada pertanyaan, ya baik itu ikhwan maupun akhwat ingin bertanya, boleh disampaikan lewat WhatsApp 0813 1445 5557. Jadi silahkan. Apakah sudah ada yang bergabung nih? Baik, ada pertanyaan. Kita akan jawab pertanyaan terlebih dahulu. Contohkan pengucapan yang termasuk nabar dari hamba Allah di Cibitung. Baik, yang termasuk nabar, maksudnya nabar di sini kita tekan suaranya untuk menjaga eksistensi huruf tersebut atau untuk menjaga makna. Contohnya, saat kita waqaf pada huruf hamzah dan sebelumnya ada mad. Contohnya bisu, as-sama. Kita tekan hamzahnya, kenapa? Supaya hamzahnya tidak kabur, bukan bisu. Karena sebelumnya ada mad, jangan sampai dia hamzahnya kabur. Kita tekan di situ. Jelas ya? Jadi poin pertama, saat waqaf pada huruf hamzah dan sebelumnya terdapat huruf mad. Mafhum insyaallah? Itu yang pertama. Yang kedua, intiqal. Intiqal dari mad kepada huruf yang bertasydid. Jadi perpindahan dari bacaan mad kepada huruf yang bertasydid. Misalkan waladdall. Jadi kita tekan lamnya, Taib, bukan dihentak ya, bukan dol, bukan. Karena sebagian memaknai nabar itu apa? Dihentak gitu suaranya. Ah, ini kurang tepat. Jadi bukan waladdall, bukan, tapi apa? Kita tekan saja lamnya. Waladdallin. Taib. Contoh lagi misalkan. Al-haqqatu mal-haqqah. Atau fa'idha ja'atis-sakhah. Baik. Dan saat kita bertemu dengan huruf mim tasydid maupun nun tasydid maka tidak perlu dinabar. Kenapa? Karena tidak ada hajah. Kenapa? Karena adanya gunnah yang dipanjangkan pada mim tasydid dan nun tasydid itu sudah menunjukkan bahwa huruf mimnya dan nunnya itu bertasydid. Jadi nggak ada hajah untuk nabar di situ. Contohnya misalkan wala jan. Jadi nggak perlu jan, nggak perlu. Atau faida ja'atil tammatun kubra, nggak perlu tam. Nah, perlu kita tekan. Mafhum insyaallah. Ini yang kedua. Jadi intiqal, pindah dari mad kepada apa? Tasydid. Yang ketiga, saat kita bertemu dengan waw dan ya yang bertasydid. Jadi setiap ketemu waw dan ya yang bertasydid maka kita tekan. Baik. Contohnya misalkan aduwun. Nah, nabiyina iyyaka na'budu. Nah, kita tekan waw atau ya yang bertasydid tersebut. Kenapa? Supaya menjaga huruf, bahwa hurufnya ini ada dua bertasydid. Jelas insyaallah. Yang keempat, saat kita waqaf
pada huruf yang bertasydid selain daripada nun dan mim tasydid. Nun dan mim tasydid nggak perlu kita nabr. Kenapa? Karena dengan adanya gunnah mutawwalah sudah menunjukkan bahwa nun maupun mimnya itu bertasydid. Jadi seperti tadi misalkan bil man, nggak perlu bil man, nggak perlu ditekan seperti itu. Atau fil yam, nggak perlu fil yam, nggak perlu. Jelas insyaallah. Adapun kalau misalkan faton, maka kita tekan mustaqil, misalkan kita tekan. Taib adu, inna syaitana lakum adu. Jadi kita tekan huruf yang bertasydid tersebut selain daripada mim dan nun yang bertasydid. Jelas? Dan ada yang menambahkan dengan alif tathniyah, yaitu alif yang menunjukkan pelakunya itu ada dua. Ada fiil, kata kerja, kemudian ada alif yang menunjukkan pelakunya itu ada dua. Contohnya, misalkan qala, lanya pendek, itu berarti satu orang berkata, atau dia laki-laki satu berkata. Tapi kalau qala, la, dua orang berkata. Jadi dia atau mereka dua orang laki-laki berkata. Nah, kalau bertemu dengan alhamdulillah, misalkan yang satu sama qala alhamdulillah, yang satunya qala alhamdulillah. Jadi kalau qala alhamdulillah satu orang, dia laki-laki satu mengucapkan alhamdulillah. Kalau ini qala, taib, maka kita sedikit tekan untuk menunjukkan bahwasanya ini ada alif yang menunjukkan pelakunya itu dua. Qala alhamdulillah wa qala alhamdulillahilladzi, misalkan. Jelas ini insyaallah. Itulah macam-macam nabr yang disebutkan oleh Syekh Dr. Aiman Rushdi Suwaid hafizallahu taala. Wallahu a'lam bishawab. Coba insyaallah. Nah, sudah ada yang terhubung. Silakan yang terhubung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa Pak, di mana? Zain Abdillah di Bandung, Ustaz. Nah, Syekh Zain Abdillah, masyaallah, antum istiqamah insyaallah. Tafadhal Syekh. Iqra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَن تَزَكَّى وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى. Ulangi sekali lagi Syekh. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى. Baik. فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى. Rabbukumul, ku tipiskan sedikit. فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن
يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. Hasbuk, cukup, Masya Allah. Barakallahu fikum, Syekh. Antum sekarang sedang bertalaki dengan siapa? Ada proses lagi talaki atau setoran dengan Ustadz atau Syekh siapa? Saat ini belum ada Ustaz dengan Ustaz. Tayyib, barakallahu fikum. Atau mengajar di mana sekarang? Di Mahad, di pesantren. Oh, nyantri, nggak ngajar? Nyantri Gisat, nyantri. Tayyib, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Minta doanya Ustaz. Nah, semoga Allah berikan kemudahan untuk antum dan kita semuanya. Allahumma amin. Jazakallahu khairan wa billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari Bandung, Syekh Zain Abdillah ada di belakang beliau. Silakan jika ingin bergabung untuk membaca surah An-Nazi'at atau ingin bertanya, silakan. Kita berikan kesempatan untuk bergabung. Ada yang sudah terhubung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, dengan Bapak siapa, di mana Pak? Pak Budi di Jakarta Utara. Pak Hendri ya? Budi. Pak Budi. Baik, dengan Bapak siapa, di mana Pak? Mohon maaf nih suaranya agak gemak. Bapak Budi dari Jakarta Utara ya? Mungkin kalau melihat lewat TV atau HP mungkin bisa dikecilkan dulu suaranya. Ya, fokus pada telepon saja ya. Halo, gimana sekarang Ustaz? Taib, jelas insyaallah. Tafadhal baca surah An-Nazi'at. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ha biasa. تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها tipiskan mbaknya Pak. أبصارها خاشعة أبصارها خاشعة. Jayid. Yaquluna inna lamardudun. Jelaskan ya hamzah-hamzahnya. Yaquluna inna lamarduduna fil. Tebalkan lamar. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Aidza kunna 'idhaman nakhirah. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Fa innama hiya zajratun Wa innama hiya zajratun wahidah. Fa'idha hum bisahirah. Hi biasa. Fa'idha hum bisahirah. Hal ataka hadithu Musa. Dua harakat saja. Hal ataka hadithu Musa. Nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa.
Idhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Kha-nya tebalkan. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Masih fatakhsha itu. Fatakhsha, kha-nya tebalkan. Takhsha. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Perhatikan Pak, huruf kha bukan huruf ha ya, bukan fatakhsha tapi fatakhsha. Takhsha. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Lanjut dulu. Farahul ayatal kubra. Tipiskan banyak. Farahul ayatal kubra. Fakazzaba wa asa. Fakazzaba wa asa. Thumma adbara yas'a. Sinnya tipis. Summa adbaro yas'a. Alirkan sin. Yas'a. Summa adbaro yas'a. Bukan yasa. Yas'a. Alirkan. Summa adbaro yas'a. Perhatikan Pak, perhatikan. Bukan yasa, jangan dipantulkan, tapi yas'a. Alirkan dulu. Yas'a. Thumma adbaro yas'a. Tayyib. Fahasyara fanada. Terus? Faqala ana rabbukumul a'la. Dan a'la tipis. A'la. Faqala ana rabbukumul a'la. Fa'akhazahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Yakhsha sama kha. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. A'antum ashaddu khalqan amis samaa'u banaha. Berhenti ahsan. A'antum ashaddu khalqan amis sama' banaha. Nah. Rafa'a samkaha fasawwaha. Wa alqasha lailaha wa akhraja duhaha. Tebalkan kha-nya. Wa akhraja. Wa alqasha lailaha wa akhraja duhaha. Wal arda ba'da zalika ba'da tipis. Wal arda ba'da zalika dahaha. Akhraja minha Akhraja, kha-nya tebal. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Wa mar'aha. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Wal jibala arsaha. Mata'allakum ulangin. Mata'allakum wa li'an'amikum. Jayyid, barakallahu fiik. Wa fika barakallahu. Belajar tahsin di Jakarta, Pak? Lagi belajar Ustaz. Belajar ya? Alhamdulillah. Lagi belajar Ustaz. Terus istiqomah ya. Ada beberapa huruf tadi yang harus diperbaiki, khususnya huruf kha Ustaz ya. Yang lain Ustaz. Yang lain Ustaz beberapa Ustaz perbaiki. Ya pokoknya diperbaiki terus sambil mendengarkan murotal, antum dengarkan Syekh Muhammad Khalid Al-Husari, bagus. Insyaallah. Tafadhol Ustaz ya. Afwan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada lagi yang bergabung. Kita insyaallah akan terima satu penelpon lagi untuk membaca surah An-Nazi'at. Tafadhol. Ada yang sudah bergabung? Atau ada pertanyaan mungkin? Baik. Jika tidak ada yang bergabung, insyaallah kita
Ada yang sudah terhubung, silahkan. Assalamualaikum. Terputus sepertinya. Baik. Jika demikian, insyaallah kita akan cukupkan untuk pertemuan sore hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, membahas materi masih sama insyaallah, anwa' al-'arid lil waqfi, kemudian juga menghabiskan surah An-Nazi'at sampai akhir nanti insyaallah. Baik, kita akan tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.